Fransiskus hadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Pelaksanaan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di GBK. Tiga paslon Bacakup DKI belum melengkapi persyaratan administrasi. Institut Setiami gelar program SIIAP 2024. Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arif, senang sekali rasanya ya kita hadir mengisi informasi di mana pemirsa yang saat ini mungkin sedang berkegiatan untuk mengakhiri masa kerja mereka, lebih tepatnya untuk menikmati liburan mereka esok hari. Benar sekali, jelang akhir pekan ini berita-berita kita masih dipenuhi dengan kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana kemarin juga atau semalam kita juga sudah menyaksikan Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan juga kalau kita melihat atau menyaksikan bahwa memang kemeriahan dari misa tersebut sangat-sangat dirasakan, lebih tepatnya, dan hari ini memungkinkan bahwa memang sudah selesai agenda dari Paus Fransiskus sendiri. Benar sekali, dan selain informasi terkait dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, kita juga ada informasi terkait dengan politik, terutama jelang Pilkada tahun 2024. Iya, dan lagi-lagi telah kita sampaikan terlebih dahulu di mana Bacagup ini ada yang membeluni administrasi tepatnya, dan informasi ini akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mani. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama, inilah Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita awali Menyapa Pagi edisi kali ini dengan informasi pengusaha Yusuf Hamka berkesempatan bertemu langsung hingga berjabat tangan dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Babah Alun ini mengaku dirinya sangat senang dapat berjabat tangan sebanyak 2 kali dengan Paus Fransiskus. Dengan mengenakan pakaian koko dan kopiah berwarna putih, pengusaha Yusuf Hamka atau Babah Alun bertemu dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta. Babah Alun bercerita dirinya bersalaman dengan Paus dan diberikan kesempatan untuk berfoto dan berbincang sejenak. Dalam bincangannya, Babah Alun meminta agar Paus Fransiskus mendoakan keselamatan bagi Indonesia. Menurutnya, doa orang suci lebih cepat sampai ke Tuhan. Tangannya lembut. Oh, sempat jabat tangan? 2 kali. Okay. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus, karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus itu. Tadi pas sempat foto dengan Paus, sempat ngobrol apa sih Pak? Ya, saya bilang tolong, saya mengucapkan God bless you. Tuhan memberkati Anda. And please also ask the God to bless us. The whole country, bukan hanya saya, tapi the whole country. Ya kan, biasanya kan doa-doa orang suci kan didengar sama langit langsung. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini, di mana melanjutkan kegiatan perjalanan apostoliknya di hari ketiga di Jakarta, Paus Fransiskus ini mengunjungi Masjid Istiqlal untuk menghadiri dialog bersama dengan para tokoh lintas agama. Setibanya di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus disambut hangat oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Berikut informasinya. Ya baik pemirsa, memang hari ini pada Kamis 5 September 2024, pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik di dunia ini memang yang juga merupakan pemimpin dari Vatikan, Paus Fransiskus ini memang berkunjung ataupun mengunjungi Masjid Istiqlal, di mana memang kalau misalkan kita bisa sampaikan sedikit bisa saya kilas kemarin, ini memang pada tanggal 4 September pada hari Rabu ini memang Paus Fransiskus ini berkesempatan untuk mengunjungi
Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk hari ini memang agendanya Paus Fransiskus ini adalah untuk menghadiri dialog bersama tokoh lintas agama. Dan memang kalau misalkan kita ketahui juga bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta ini memang membahas sejumlah pembahasan, yaitu di mana diantaranya ini adalah toleransi dan juga perdamaian, hingga salah satunya ini juga membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Vatikan. Kemudian memang selain mengunjungi Istiqlal, Masjid Istiqlal dan menghadiri dialog bersama tokoh lintas agama, ini memang nantinya seusai dari Masjid Istiqlal, rencananya juga Paus Fransiskus ini akan bertolak ke konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan para jemaatnya. Dan memang setelah itu pada sore hari nantinya ini memang Paus Fransiskus juga akan dijadwalkan untuk menghadiri Misa Agung yang digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno dan juga Stadion Madia. Ini pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang tentunya ini juga akan dihadiri pada sekitar 90.000 para jemaat Katolik yang dari berbagai penjuru di Indonesia. Kalau dari pantauan kami memang tadi sejak pagi arus lalu lintas di sekitar ataupun di wilayah Masjid Istiqlal sendiri ini memang sudah mulai clear area sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, mulai dari arah selatan dari Bundaran HI menuju Masjid Istiqlal ini memang sejumlah ruas jalan ini sempat ditutup sementara. Kemudian dari arah timur menuju Masjid Istiqlal juga beberapa ruas jalan ini juga ditutup sementara, di mana memang berlangsungan dengan perjalanan dari rangkaian ataupun rombongan dari Paus Fransiskus. Kemudian pemirsa, terkait pengamanan di area ataupun di wilayah katedral maupun di Masjid Istiqlal sendiri ini memang juga dibilang cukup ketat, di mana memang mulai dari Pas Pampres, kemudian personel gabungan TNI Polri juga dikerahkan untuk disiagakan mengamankan kedatangan dari Paus Fransiskus dan juga rombongan. Tak hanya itu pemirsa, kalau misalkan bisa saya sampaikan juga, memang pantauan kami di lokasi tadi memang antusias dari para masyarakat ini memang sudah terlihat. Bahkan sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ini masyarakat dari berbagai kalangan ini, baik dari anak-anak, kemudian remaja dan juga dewasa ini juga telah memadati juga ataupun telah mendatangi Masjid Istiqlal untuk melihat secara langsung Paus Fransiskus yang memang sedang melakukan perjalanan di Jakarta. Kemudian memang selain itu nantinya pada kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal sendiri ini akan menghadiri dialog antar tokoh lintas agama, dan tentunya ini akan membahas sejumlah pembahasan. Ini diantaranya adalah bagaimana pentingnya dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemudian juga nanti Paus Fransiskus ini akan diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan tentunya memang Paus Fransiskus ini akan mengunjungi tunnel ataupun terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara gereja katedral menuju Masjid Istiqlal. Dan memang bisa saya sampaikan sedikit bahwa tunnel ataupun terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal itu sendiri memang merupakan bagian penting dari makna toleransi antar agama, dan memang ini merupakan terowongan pertama yang ada di dunia antara terowongan yang menghubungkan terowongan silaturahmi antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Kemudian nantinya dalam dialog yang digelar di Masjid Istiqlal bersama dengan para tokoh agama, Paus Fransiskus ini juga akan membahas sejumlah peran para tokoh agama dalam menciptakan dan juga memelihara perdamaian di dunia. Kemudian nantinya pertemuan antara para tokoh lintas agama ini tentunya nanti akan diakhiri dengan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan juga Paus Fransiskus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan menyambut kedatangan tokoh pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, dengan penuh kegembiraan. Dan juga ini Aceh Hasan mengatakan kedatangan Paus Fransiskus untuk mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis. DPR RI menilai kehadiran Paus Fransiskus sebagai tokoh pemimpin Katolik dunia akan membawa dampak positif bagi keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pimpinan Komisi 8 DPR Aceh Hasan menilai kedatangan Paus Fransiskus juga akan mendorong perdamaian dunia.
Selain itu, Indonesia akan menjadi saksi sejarah atas kedatangan Paus Fransiskus untuk memimpin Misa Akbar di ibu kota Jakarta. Misa Akbar ini akan diikuti oleh jemaat Katolik di seluruh Indonesia. Aceh berharap tokoh karismatik itu akan mendoakan perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Misa Akbar adalah tindak utama peribadatan bagi kehidupan umat Katolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus untuk perdamaian dan juga untuk memperdalam iman dan memperkuat gereja. Menyambut gembira atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang merupakan pemimpin Katolik gitu ya. Paus Fransiskus merupakan tokoh spiritual, pemimpin agama terbesar di dunia ya. Pemimpin agama Katolik terbesar di dunia yang tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat ya bagi upaya kita mendorong perdamaian dunia. Karena itu kita harapkan tentu kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ya akan menjadi satu spirit bagi Indonesia sendiri dalam rangka mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis, ya, toleran, dan tentu bisa mendorong bagi upaya menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Dari kegiatan Misa Akbar yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus yang akan diikuti oleh saya kira jamaah Katolik Indonesia, kita berharap ini juga mendoakan bagi perdamaian Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib memfasilitasi Misa Akbar tersebut ya, dan bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan tidak ada kendala apapun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Baik, pemirsa dan juga Dewi, ini kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia ini menjadi momen untuk menunjukkan bahwasannya tingkat toleransi yang ada di Indonesia ini begitu luar biasa. Terbukti dengan adanya dialog lintas agama yang dilakukan bersama dengan Paus Fransiskus dan tokoh para agama dan lain, tokoh agama lain di Masjid Istiqlal Jakarta. Benar sekali, apalagi ini menyinggung tentang di mana lift untuk antara gereja katedral juga Istiqlal ini disinggung lebih tepatnya. Dari mana kalau kita melihat ini, semoga ini menjadi simbol kehidupan bersama dengan damai di Indonesia. Benar sekali, dan tadi ada beberapa tokoh yang mengaku bahagia dan juga bangga bisa bertemu bahkan bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus. Tadi ada Bapak Alun dan juga ada politikus dari anggota DPR yang juga mengaku berbahagia sekaligus bangga bisa bertemu dengan Paus Fransiskus, apalagi bersalaman langsung. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana kehadiran pimpinan agama Katolik dunia Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMK Pendidik Industri Kayu Atas Semarang, Jawa Tengah. Dari mana para siswa ini dipercaya untuk membuat kursi yang digunakan oleh Paus. Dan 8 siswa membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan 2 buah kursi istimewa tersebut. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya. Untuk itu segala persiapan pun telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan 2 buah kursi istimewa yang dibuat khusus oleh siswa SMK Pika Semarang. Kepala SMK Pika Marsono menyampaikan sebelumnya ia dihubungi oleh Paroki Gereja Katedral Jakarta untuk membuatkan 2 buah kursi. Awalnya kursi tersebut didesain dengan berbagai ornamen mewah, namun panitia penyambutan Paus Fransiskus sendiri menghendaki desain yang sederhana. Kursi pertama bergaya gotik dengan ujung kursi mengerucut di tengah. Kursi kedua berwarna putih yang dilengkapi logo Vatikan. 8 siswa tersebut membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan 2 buah kursi istimewa tersebut. Kayu yang digunakan untuk materi dasar kursi menggunakan kayu jati dari daerah tandus. Hal ini dikarenakan kayu jati yang tumbuh di daerah tandus memiliki serat kayu yang lebih halus dan memiliki kandungan minyak sehingga dapat terhindar dari rayap. Keterlibatan SMK Pika Semarang dalam proyek ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi sekolah, namun juga bagi Indonesia. Karya ini tidak hanya menjadi simbol keterampilan anak negeri, tetapi juga menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan, vokasi di Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Produk lokal buatan tangan anak negeri ini akan menjadi bagian dari momen bersejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia,
Sebuah peristiwa yang sangat dinantikan umat Katolik di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sejak kedatangan Paus Fransiskus, masyarakat Indonesia tak henti menunggu di pinggir jalan untuk menyaksikan secara langsung keramahan Paus Fransiskus. Dan juga ini mobil Paus pun terlihat dihentikan seorang ayah yang meminta Paus untuk memberkati anaknya yang masih dalam kandungan ibunya. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial X, terlihat kedatangan Paus Fransiskus disambut warga di sepanjang jalan. Paus Fransiskus yang akan menuju tempat kunjungannya sambil membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada masyarakat. Yang menarik dalam momen ini, mobil Paus terlihat dihentikan seorang bapak yang dengan suara bergetar meminta Paus memberkati anaknya yang masih dalam kandungan ibunya. Mobil yang ditumpangi Paus menepi dan berhenti di pinggir jalan. Paus yang duduk di depan langsung tersenyum dan menyapa sang ibu hamil. Sang ibu yang diperkirakan akan melahirkan bayinya 1 minggu ke depan kemudian diberkati Paus. Tak hanya itu, Paus memberikan hadiah dan diterima dengan sukacita oleh pasangan ibu dan bapak tersebut. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar seperti hendak menangis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini di mana pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ini memimpin gelaran Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelaran Misa Akbar ini diikuti sangat khidmat oleh ratusan ribu umat Katolik. Ratusan ribu umat Katolik Indonesia melaksanakan ibadah Misa Akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore. Membludaknya umat Katolik yang berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia ini adalah bentuk antusias atas kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus menekankan pentingnya kasih sesama manusia. Menurutnya, setiap umat harus terus menjadi aktor perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Benar sekali, kalau kita menyaksikan kembali lagi atau mengilas kembali lagi bahwa memang misa yang telah dilakukan kemarin sore tepatnya pukul 5 ini berjalan dengan hikmat dan ribuan, ada sekitar 86.000 lebih itu para umat Katolik mengikuti acara misa yang di Gelora Bung Karno. Benar sekali, dan hal-hal yang menjadi sorotan terkait dengan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia ini yang cukup membanggakan juga bahwa kursi yang digunakan oleh Paus Fransiskus ini merupakan karya dari anak-anak SMA. Benar sekali, anak SMK ya. Anak SMK, benar sekali. Dan ini juga ada hal yang menarik di mana ketika di jalan ini ada seorang ibu yang sedang mengandung meminta agar anaknya yang dalam kandungan diberkati oleh Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus sangat mengharukan ya tanpa keberatan beliau mau untuk memberikan berkat untuk ibu dan juga anaknya tersebut. Posisinya di tengah jalan. Dan kita juga melihat bahwa memang khusus sekali untuk 3 hari kegiatan dari Paus Fransiskus yang ada di Jakarta, di Indonesia tepatnya. Dan informasi selanjutnya pemirsa akan kami hadirkan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda
dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini di mana informasi ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini menyatakan akan menggenjot ekspor maksud kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%. Dan upaya peningkatan ekspor terus dilakukan meski pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2025 berkurang. Rapat kerja Kementerian Perdagangan bersama Komisi 6 DPR RI membahas perihal rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun 2025. Meski pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2025 berkurang, namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kreativitas untuk peningkatan ekspor tidak akan menurun. Menteri Perdagangan mengungkapkan akan menggenjot ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%. Kemudian juga untuk pengembangan perlindungan UMKM dan industri dalam negeri. Ya. Pak Prabowo kan ingin tumbuh 7-8%. Kalau kita ingin tumbuh 7-8%, maka kita harus menggenjot ekspor. Ya. RKA tahun 2025 juga difokuskan pada program-program yang dapat mendukung target yang menjadi visi pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pansus Haji DPR menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana anggota Pansus Angket Haji DPR Republik Indonesia Saleh Daulay ini menilai perbaikan bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang Haji. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @dpr_RI, anggota Pansus Angket Haji DPR RI Saleh Daulay menyatakan Pansus Haji DPR menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Menurutnya, kemungkinan yang ditemukan bukan kelalaian saja, melainkan juga ada kesengajaan. Saleh Daulay menilai perbaikan bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang Haji demi pelaksanaan haji yang lebih baik. Nah, haji khusus ini terutama. Kalau ditanya ada nggak modus kira-kira nyari keuntungan di situ gitu. Nah, itu juga sebetulnya kan nggak bisa kita pastikan sebab apa biaya perjalanan haji khusus itu antara satu travel dengan travel lain itu berbeda-beda. Makanya kita akan bisa lihat pastikan itu sebetulnya kalau yang kita panggil itu bisa memberikan pengakuan, tetapi rata-rata kan tidak. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya kepada pejabat Kemenak untuk hadir sebagai saksi jika dipanggil dalam rapat Pansus Haji DPR. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Menteri Sosial Tri Risma Mahari ini mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf di akhir jabatannya sebagai Menteri Sosial saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Risma menyampaikan pamit sebagai Menteri Sosial karena akan menjadi kontestan di Pilgub Jawa Timur mendatang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerjasama bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Selasa 3 September 2024. Di kesempatan akhirnya, Mensos Risma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi 8 DPR RI dan meminta maaf atas kekurangan selama masa jabatannya. Mensos Risma turut meminta doa restu untuk keberhasilannya yang akan mengikuti kontestasi Pilgub Jatim. Ia berharap keputusan yang diambilnya menjadi keputusan yang tepat bagi semua pihak. Mensos Risma juga menyampaikan kesannya selama menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR, yang ia anggap sangat baik dan memberikan banyak pengalaman meskipun sering memberikan tanggapan berbeda terhadap masukan dari DPR. Ia menghargai kerjasama yang terjalin dengan baik. Sebagai tambahan informasi, Mensos Risma telah menemui Presiden Jokowi untuk meminta izin mundur dari jabatannya sebagai Mensos usai mendaftarkan diri dalam pencalonan Gubernur Jawa Timur. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial. Dan mohon doa restu meskipun bingung gitu ya.
mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf dan terima kasih. Selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8, Bapak. Saya matur nuwun dan terima kasih pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja dan juga dedikasi dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini selama masa jabatannya yang berperan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia Aceh Hasan Syadzili ini menyebutkan sebelum adanya COVID-19 ini tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22%. Namun di tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 9,03%. Dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Sosial pada Selasa 3 September lalu, Wakil Ketua DPR RI Komisi 8 Aceh Hasan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia mengalami penurunan kemiskinan di tahun 2024 menjadi 9,3% berbanding dengan 9,22% sebelum adanya COVID-19. Aceh Hasan menyebut penurunan kemiskinan ini melibatkan peran aktif Menteri Sosial yang terus berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia dengan berbagai program yang dijalankan selama masa jabatannya. Aceh juga menambahkan bahwa Menteri Sosial Risma adalah sosok yang paling dekat dan terlibat aktif dalam membangun hubungan baik dengan Komisi 8 DPR RI. Mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang kami rasakan sangat-sangat baik kerjasama tersebut. Dan jujur harus kami sampaikan kepada Ibu bahwa Menteri Sosial yang memiliki hubungan yang sangat erat, kita satu grup, ya, dan Ibu sangat merespon dengan cepat berbagai kebutuhan-kebutuhan dari kepentingan dapil kami adalah Ibu Menteri, ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas nama Komisi 8 DPR RI. Tentu di antara teman-teman Komisi 8 juga ada yang lolos, ada yang tidak, Bu. Memang kalau soal itu soal garis tangan, Bu. Jadi kami tentu sekali lagi berkeinginan bahwa kita sama-sama punya cita-cita yang sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan kontribusi Kementerian Sosial seperti yang saya sampaikan tadi di tengah situasi yang tidak gampang karena kita menghadapi pandemi hampir 3 tahun. Saya kira kementerian yang paling sibuk untuk menangani pandemi COVID-19, pemulihannya adalah Kementerian Sosial. Tentu kita sekarang memasuki angka kemiskinan yang justru lebih rendah dibandingkan sebelum COVID. 9,03. Pada saat sebelum COVID itu 9,2%. Jadi terlepas daripada itu, salah satu motor bagi penurunannya angka kemiskinan itu adalah juga Kementerian Sosial. Di samping tentu desain ekonomi juga yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kami sekali lagi mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena saya tidak tahu apa kita ada rapat lagi dengan Kemensos. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi, kalau lagi kita mengulis atau mengilik kembali di mana saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI ini membahas apalagi terkait dengan isu kerja dari Tri Risma hari ini ya lebih tepatnya. Dan di mana Menteri Tri Risma ini melakukan permohonan maaf untuk mungkin ada yang kurang puas atas pelayanannya sebagai Menteri Sosial. Benar sekali, dan ini memang dalam rangka Tri Risma hari ini akan mengikuti kontestasi dari Pilgub Jawa Timur, dan sehingga dia harus keluar ataupun mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Dan tentu tadi juga sudah ada momen perpisahan dengan DPR dan beliau juga sudah mengundurkan diri langsung, pamit langsung dengan Presiden Joko Widodo.
lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang Komisi 8 ini memberikan apresiasi juga kepada Risma, ya di mana ini terkait dengan kemiskinan yang saat dia menjabat. Nah, kalau kita melihat bahwa kemiskinan Indonesia yang tadi lagi-lagi 9,2% ini, dan di tahun 2024 angka kemiskinan ini turun menjadi 9,03%. Kita apresiasi, mungkin atau mudah-mudahan nanti untuk estafet dari Menteri Sosial selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Amin. Dan kita masih mempunyai informasi pemirsa, ini jelang penetapan calon gubernur DKI Jakarta, 3 pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi perlengkapan persyaratan dokumen administrasi. Dan juga KPUD DKI Jakarta ini memberikan tenggat waktu hingga 3 hari ke depan untuk melengkapi berkas-berkas yang belum diselesaikan atau masih harus diperbaiki. Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menggelar penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup DKI Jakarta di salah satu hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penyampaian hasil penelitian dan persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup DKI Jakarta ini juga dihadiri oleh perwakilan dari 3 pasangan Bacagup DKI Jakarta serta Bawaslu DKI Jakarta. Dalam hal ini, Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa hingga saat ini diketahui ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Di antaranya adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto serta regalisir validasi akademik. Selain itu, KPUD DKI Jakarta akan memberikan tenggat waktu selama 3 hari ke depan untuk melengkapi kelengkapan berkas administrasi atau berkas yang harus diperbaiki hingga hari Senin 9 September 2024 mendatang. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim, yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan pada dia. Ada perihal misalnya pelengkapan, saya ulangi, misalnya surat keterangan tidak sedang pilotnya masih kurang. Terus ada tanda terima laporan kekayaannya juga masih belum disetorkan. Terus surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak juga belum ada. Pas foto masih warna-warnanya beda-beda. Dan penggunaan gelar akademik yang belum bisa dibuktikan dengan ijazah terakhirnya. Nah, ini yang secara garis besar kami menyampaikan bahwa ketiga pasangan calon masih belum memenuhi syarat dan harus melakukan perbaikan untuk 3 hari ke depan. Seperti yang diketahui, KPU telah melaksanakan tahapan pendaftaran pilkada pada 27 hingga 29 September 2024. Sementara itu, untuk penetapan pasangan calon yang akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon akan dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, kontributor Sinfo TV melaporkan. Dan pemirsa, ini tinggal hitungan hari dalam penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2024, khususnya untuk Provinsi Jakarta. Dan masih ada beberapa calon ataupun kandidat yang belum melengkapi berkas-berkasnya, dan ini masih diberikan waktu, kalau bisa secepatnya bisa dilengkapi. Ya, dalam kurang waktu dalam 3 hari untuk mempersiapkan masa berkas yang harus diselesaikan, karena memang KPUD DKI sendiri ini sudah mewanti-wanti untuk lebih dahulu mempersiapkan, lebih tepatnya ya. Benar karena sekali. Harus siap dulu baru kita dapat memilih nih pasangan pilkada kita nanti. Dan karena prosesnya menuju pendaftaran kan waktu itu juga sudah cukup pelik, dan ini kemarin sudah pendaftar, jadi jangan sampai ada berkas yang belum dilengkapi nanti tidak jadi ditetapkan atau sebagai gagal, calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jakarta. Benar sekali, dan informasi lainnya akan kami sampaikan namun usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya
di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Good morning, everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Andre Faiz. Here's the news from all around the world. Viewers, the Turkish president affirmed that Israel and its allies must be responsible for the death of innocent people in Gaza under very tragic conditions. He said this with Egyptian colleagues in Ankara. The president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, claims Israel and its allies to be responsible for every innocent death in Gaza, Palestine. Erdogan made this claim when giving a speech with his partner from Egypt last Wednesday. According to it, the crimes committed by Israel are so brutal that they result in death, hunger, thirst, and lack of medicine. This claim also refers to Hamas leader Ismail Haniyeh in the suburbs of Lebanon last July. Until now, this attack is not claimed by Israel. Sayın Cumhurbaşkanı Şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne diyalogumuzu ve işbirliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan işbirliğimizi değerli kardeşimin iade-i ziyaretiyle daha da ileriye. Editorial Team, Sinpo International News Report. Meanwhile, incredible patients attended the Sadar Hospital in Vanni due to symptoms of diarrhea and other water-transmitted disease last Wednesday. This was due to a late disease caused by flood in Bangladesh some time ago. Prospective patients were seen through the Sadar Hospital in Sadar City for symptoms of diarrhea and other water-transmitted disease following the massive flood disaster in the city of Bangladesh on last Wednesday. The bumbling of prospective patients was caused by lack of medical team at the hospital. This disaster occurred after hundreds of thousands of people were evacuated in the city of Feni at the end of last August after the heavy monsoon rain even killed 71 people. The impact of this flood also impacted around 5.2 million people in 11 districts of the country. Editorial Team, Sinpo International News Report. Viewers, the president of South Korea and New Zealand conducted their 9-year bilateral cooperation last Wednesday. In this cooperation, both countries emphasized the importance of closer cooperation as main partners. The president of South Korea, Yoon Suk-yeol, affirmed that the importance of strong cooperation with New Zealand as well as the main partner during the bilateral meeting that occurred last Wednesday. This meeting marked the first official visit for the Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon, in the city of Seoul, South Korea,
over a period of 9 years. The Korean president highlighted the need for solidarity between two countries that uphold the values of togetherness to facing the continuous challenge from the totalitarian, authoritarian parties. 러브 군사 협력, 우크라이나 전쟁 등 전체주의, 권위주의 세력의 도전이 지속되는 엄중한 상황에서 한국과 뉴질랜드를 포함한 가치 공유국들 간의 연대는 그 어느 때보다 중요합니다. Editorial Team Sinpo International News Report. And after completing a series of his state agenda in Indonesia, today the supreme leader of Catholic people in the world will continue his apostolic journey to Papua New Guinea. After the series of holy masses of Catholic people have completed yesterday afternoon, the Most High Leader of the world's Catholic people as well as the supreme leader of the Vatican throne, Pope Francis will continue his apostolic journey to the Papua New Guinea. The apostolic journey will go to the neighboring country of Papua New Guinea after Indonesia has completed becoming the first country to visit on 3 until 6 September. Today, Pope Francis will depart from the Vatican Embassy Office for Indonesia to Soekarno-Hatta Airport at 9:45 local time. Editorial Team, Sinpo International News Report. Viewers, that's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arifah, stay healthy. Have a nice day. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita akan lanjut ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kelebihan kapasitas yang dialami setiap lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Dan juga hal ini disampaikan Menkumham Supratman Andi Aktas usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Joko Widodo sempat meminta dirinya untuk mencari solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia.
Supratman pun menyebut salah satu upaya jangka pendek untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas, yakni dengan meningkatkan penggunaan restoratif justice untuk kasus-kasus tertentu. Sementara itu saat ini ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk memilah kasus-kasus apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Tapi memang ada beberapa persoalan yang merupakan atensi dari bukan hanya teman-teman di parlemen, tapi ini menjadi atensi bagi masyarakat luas terkait ya lagi-lagi dua hal, baik itu soal pengawasan orang asing maupun juga terkait dengan over kapasitas LB ya. Ini pun juga khusus overkapasitas juga memang menjadi atensi Presiden. Jadi saya dipanggil khusus untuk membicarakan itu. Nah, salah satu cara untuk bisa mengatasi itu dalam waktu yang lebih singkat adalah lewat restoratif justice. Nah, kami akan melakukan koordinasi bersama dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk membicarakan supaya ada kesamaan persepsi kepada kedua lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Sehingga nanti kalau kita lakukan rapat koordinasi, mungkin Kementerian Hukum dan HAM hanya akan memfasilitasi itu. Karena dalam rangka penyusunan regulasinya, baik undang-undang maupun yang lain, juga itu berada di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk nanti dalam revisi Undang-Undang Kepolisian maupun revisi Undang-Undang Kejaksaan, sehingga ada keseragaman pemberlakuan restoratif justice tadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinfo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana sejumlah ulama Madura bersilaturahmi dengan audiens bersama Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dan pertemuan ini turut membahas terkait dengan revisi PP nomor 8 tahun 2024 terkait pemberian alat kontrasepsi pada pelajar. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima audiensi sekaligus menyerap aspirasi para ulama Madura, Jawa Timur mengenai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ulama Madura ditenggarai keberatan dengan poin mengenai alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, Wakil Presiden sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan masyarakat Madura. Wakil Presiden pun langsung meminta jajarannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Madura kepada pihak-pihak terkait, terutama Menteri Kesehatan. Saat ini kami rombongan ulama Madura sedang berada di halaman rumah dinas Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rangka mengawal surat aspirasi dari masyarakat Madura tentang masalah PP nomor 28 terutama pasal 103 ayat 4 di mana masyarakat muslim terutama di Madura itu sangat resah dengan isinya pasal itu. Oleh karena itu tadi para kiai Madura yang terkumpul dalam himpunan pesantren di Madura menyampaikan hal tersebut di hadapan Bapak Wakil Presiden. Dan alhamdulillah Bapak Wakil Presiden sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan dari masyarakat Madura dan langsung menugaskan kepada ajudan utamanya dan jubirnya dan staf ahlinya untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Madura tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan, terutama kepada Menteri Kesehatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan tentang eksistensi tanggung jawab besar di balik setiap peningkatan wewenang kesuksesan yang diraih oleh seseorang. Dan juga hal tersebut disampaikan Kasat dalam amanatnya saat menerima laporan Korps kenaikan pangkat 52 perwira tinggi atau Pati di TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat pada Rabu kemarin. Dalam acara tersebut, 52 Pati TNI AD resmi mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Dari jumlah tersebut, 3 Pati naik pangkat ke Letjen TNI Bintang 3, 12 Pati berpangkat Maijen Bintang 2, dan 37 Pati berpangkat Brigjen Bintang 1. Adapun para Pati yang naik pangkat itu bertugas baik di dalam maupun di luar struktur TNI AD. Jenderal Maruli juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada para Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekedar penghargaan atas prestasi dan dedikasi, tetapi juga cerminan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan institusi TNI. Kasat juga menyoroti pentingnya swakelola di lingkungan TNI AD, termasuk dalam pengadaan perlengkapan perorangan, kendaraan operasional, dan peningkatan fasilitas tempat tinggal anggota. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini menerima kunjungan kehormatan Kasat Jepang Jenderal Yasundi Morishita yang di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada Rabu kemarin. Dan hal ini untuk memperkuat kolaborasi dalam mitigasi bencana dan juga pelaksanaan latihan gabungan bersama besar-besaran menjadi inti bahasan kedua pimpinan Angkatan Darat itu. Kolaborasi peningkatan kerjasama antara kedua angkatan darat negara di kawasan Asia itu termasuk diantaranya penanggulangan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan militer yang telah terjalin baik, terutama melalui Latgabma Super Garuda Shield 2024, di mana pasukan dari kedua negara terlibat di dalamnya. Jenderal Maruli juga menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang telah terjalin lama dengan pasukan bela diri darat Jepang, serta menegaskan bahwa hubungan ini tidak hanya akan mempererat hubungan kedua angkatan, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk hubungan diplomatik yang lebih luas. Sebagai informasi, pasukan bela diri darat Jepang juga ikut serta dalam Latgabma Super Garuda Shield 2024, termasuk dalam kegiatan penerjunan CDS dan Airborne bersama pasukan TNI AD dari Yonif 330, Tridharma, di Puslatpur TNI AD Batu Raja, Sumatera Selatan baru-baru ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono resmi membuka konferensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Dan juga ini pendaftaran tanah ulayat tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat adat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi membuka konferensi internasional pertama pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Dalam acara ini mengangkat tema Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and Asian Country. Adapun acara tersebut digelar guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat adat agar memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh masyarakat adat yang secara turun-temurun. Di sisi lain, acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah negara kawasan ASEAN dan tokoh masyarakat hukum adat dari berbagai daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Dan kita masih dengan informasi Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono ini akan menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak tercabut. AHY menyebut akan diupayakan dengan adanya agenda pemerintah untuk melegalkan tanah-tanah adat yang belum tersertifikasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pameran adat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat. AHY mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat adat dengan meyakinkan bahwa sertifikasi tidak mengganggu ruang hidup. Dirinya berharap sejumlah langkah tersebut dapat menghindari konflik dengan masyarakat adat. Ini pertanyaan yang memang selalu kita hadapi. Kita ingin meyakinkan hak-hak masyarakat adat tidak mereka tidak tercabut dari lingkungan hidupnya yang sudah sekali lagi puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di tempat itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan, juga bisa dengan baik, dengan tulus menyampaikan bahwa kita bangsa Indonesia perlu terus tumbuh dan membangun ekonominya, infrastrukturnya, yang juga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Kita berharap tentu dengan pengaturan yang baik, makanya tata ruang itu penting sekali, harus menjadi panglima dalam pembangunan kita, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa jika ada tanah yang memang kita butuhkan untuk pembangunan nasional atau pembangunan daerah itu sendiri, bisa untuk fasilitas transportasi, fasilitas umum, termasuk buat sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, maka harus bisa dijelaskan dan dipahami apa manfaatnya untuk mereka semuanya. Tentu dalam prosesnya, dalam prakteknya kita harus juga
tetap menghargai, menghormati segala yang mereka telah miliki selama ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menghadirkan acara The Seven Indonesia China Energy Forum di Bali. Dan juga setelah membuka ICF, Bahlil ini akan menyampaikan di mana Administrasi National Energy Administration ini meninjau pameran ICF yang di mana juga diikuti oleh beberapa perusahaan dari Cina dan Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan telah melakukan persiapan pelaksanaan mandatori biodiesel 40% atau B40 yang ditargetkan akan dilaksanakan pada Januari 2025. Bahlil menjelaskan program pengembangan bioenergi Indonesia untuk mengurangi angka impor. Salah satunya mandatori biodiesel yang saat ini baru 35% dapat digenjot hingga 60%. B60 adalah BBM dengan campuran fosil 40% dan sawit 60%. Bahlil menjelaskan produksi biodiesel Indonesia saat ini mencapai 14 juta. Indonesia juga sudah melakukan ekspor ke Cina. Saat ini pemerintah mengembangkan lahan di Papua seluas 300.000 hektar untuk membangun industri CPO, yang nantinya produk minyak tersebut dikonversi ke B60. Dalam gelaran ICF, Bahlil menyebut Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas investasi Cina di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Institut Xiaomi Jakarta menggelar Institute Intellectual Achievement Program 2024 di Gedung Jakarta International Equestrian Park. Dan dalam acara tersebut, pemirsa, turut dihadiri beberapa narasumber yang merupakan alumni berprestasi yang turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Institut Xiaomi Jakarta menggelar Institut Intellectual Achievement Program 2024 alias SIAP 2024 di Gedung Jakarta Internasional Pulau Gadung, Jakarta pada 5 September 2024. Acara ini merupakan kegiatan orientasi mahasiswa baru dalam rangka pengenalan kehidupan kampus dengan tema mencetak mahasiswa Institut Xiaomi yang berdaya saing unggul dan berakhlak mulia. Acara berlangsung meriah dan dengan talk show alumni berprestasi yang dihadiri oleh Suci Arumsari sebagai co-founder Alo Dokter, konten kreator Nurul Mokaramah dan Retno Putra, serta Aryawan selaku Dewan Pengawas Antara. Aryawan yang sebagai alumni dalam acara tersebut menjadi salah satu pembicara yang memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Jadi pertama, teman-teman harus punya cita-cita, fokus pada tujuan teman-teman kenapa kuliah. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kuliah itu bukan soal akademik saja, bukan soal menambah ilmu saja, bukan hanya soal kalian lulus mendapatkan gelar sarjana, tapi ini bagian daripada membangun karakter teman-teman. Makanya tadi disarankan oleh semua kakak-kakak kita, kalian belajar di dalam kelas dan juga belajar dari organisasi, karena organisasi ini yang akan membantu kalian membangun karakter. Dan tadi dijelaskan jangan pernah minder dengan kampus kita, karena kalian punya sesuatu yang luar biasa. Jadi pikiran kalian itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Pikiran kalian tidak bisa dibatasi oleh ruangan yang seperti ini. Jadi bebaskan pikiran kalian untuk mendapatkan masa depan. Ya. Jangan, Bang, saya kan anak petani, Bang. Mana mungkin saya bisa ke sana? Bang, saya kan kuliahnya cuma di Xiaomi, Bang. Gak mungkin saya bisa bersaing sama orang luar. Pemikiran-pemikiran itu yang menghambat kalian maju. Dari Jakarta, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, dari seluruh informasi yang kita bahas tadi, di mana kita juga melihat bahwa ya kita highlight di mana ini konferensi internasional pendaftaran tanah ulayat di Indonesia yang sudah dilakukan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti telah diberlakukan di seluruh Indonesia. Tepatnya lagi ini untuk mewujudkan pelindungan tanah adat yang untuk terhadap masyarakat adat lebih Benar tepatnya. sekali, dan ini harapannya memang tanah adat yang mungkin selama ini belum tersertifikasi, akhirnya dengan ada program dari Menteri Pertanahan dan Agus Harimurti Yudhoyono ini, harapannya memang tanah adat yang memang selama ini belum ada sertifikatnya segera dilegalkan dan juga ada sertifikatnya. Dan tadi juga ada informasi terkait dengan pelatihan gabungan besar-besaran antara Angkatan Darat Indonesia dan juga Angkatan Darat Jepang. Benar sekali, ini merupakan kolaborasi pembuatan untuk mitigasi bencana. Jadi mana kalau lagi untuk mendukung kerjasama dari antara Jepang dan juga Indonesia, kita dukung ya untuk kebaikan dari Indonesia sendiri. Benar sekali, dan juga Dewi dan juga pemirsa, sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.